Jadi sepulangnya dari sini kita harus menuju hotel. Kata si Pak Ustadznya itu Bang. Dan di hotel kita melakukan hubungan badan Bang. Jadi pas ke hotel itu Bang, dia itu ditidurin sama si Ustadz Eja. Sama ditidurin sama Ustadz Jajanya. Habis itu ditidurin sama Mas Apin, ditidurin sama Mas Ayo. Jadi berlima itu pesta. Gak mau ikutan kalau ritual kayak begitu mah. Saya dimarahin Bang waktu itu. Bodoh kamu, padahal kamu itu bakal benghar, kamu bakal jadi orang kaya. Kalau selesai ini pasti dapat uangnya itu di angka 2 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping saya nih udah ada Teh Ulfa. Aduh Teh, gimana Teh kabarnya Teh? Alhamdulillah Bang. Baik ya? Baik. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Teh Ulfa nih. Terima kasih. Nah, tapi sebelum Teh Ulfa menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak nih Teh. Udah meluangkan waktunya datang ke Bandung, jauh-jauh dari Tasik gitu ya. Yang semoga aja nih di balik pengalamannya Teh Ulfa, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil feedbacknya, gitu ya Teh ya. Yep. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Teh. Katanya Teh Ulfa nih punya pengalaman yang dimana dulu melakukan sebuah ritual pesugihan lah atau sesat gitu yang dimana berkedok agama dengan ya kita bilang ustadz cabul ya demi keuntungan miliaran sampai ada ritual seks bebas gitu Teh ya. Oke, ini seharusnya banyak banget sih pelajaran yang bisa teman-teman semua ambil gitu ya. Gitu kan untuk dijadikan sebuah untuk kehidupan gitu kan. Oke, ini penasaran banget sih Teh, awal mulai seperti apa, pasti ada penyimpangan gitu ya, terus ritual-ritual apa, dan sampai akhirnya ada yang meninggal misterius juga ya? Iya. Oke, ini penasaran banget sih. Ya wis Teh, mungkin tahan dulu kali Teh ceritanya ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Teh, seruput dulu Teh, silakan Teh. Oh iya, Teh lo pakai masker, lupa saya. Oke, udah siap Teh buat ceritain ke teman-teman semua nih? Iya, siap. Oke, langsung aja kita sikat. Jadi Bang Umang, ini kisah saya di 2016. Pada saat itu di 2016 bulan Juli, itu saya baru saja bercerai kurang lebih 3 bulanan dari mantan suami. Pada saat itu mantan suami saya nikah lagi Bang. Setelah perceraian, saya ngekos sebuah rumah kecil dan membawa 4 anak Bang. Otomatis kehidupan saya itu
berat ya bang, ngurus anak 4, nggak ada suami, saya banting tulang cari kerja. Dan saat itu saya kerja di sebuah pemancingan di dekat kosan saya itu untuk menghidupi anak gitu ya bang. Tapi yang namanya kerja kecil gitu ya bang, uang kan kurang, kadang sehari kita itu ada buat makan, kadang besoknya enggak gitu. Dan ada ada nilai positifnya ketika saya ngekos di sana bang, karena tetangga-tetangga tempat ngekos saya itu baik-baik bang. Kita semua itu bertetangga, pada baik-baik dan suka ngebantu gitu, karena ekonomi saya saat itu lagi benar-benar hancur gitu bang. Nah suatu hari di pas hari Minggu itu sekitar jam 8, kita kan biasa ngobrol ngerumpi pada sama tetangga. Di sana itu ada saya, ada Mas Ayo, ada Mas Apin, sama ada Teh Ani. Kita ngobrol. Mas, kata saya sering dibantu nih sama si Mas. Saya malu, jadi selama ngontrak di sini itu saya kan sering dikasih makanan atau jajan anak ya sama si Mas Ayo itu. Mas, saya makasih banyak, kata saya udah dibantu banget, tapi saya malu, kata saya gitu. Terus si Mas Ayo bilang gini, gak apa-apa Neng, katanya, Mas mah ridho, katanya ikhlas, alhamdulillah rezeki Mas sekarang lagi baik, katanya gitu. Dan kita ngobrol, tiba-tiba ngobrol ke arah si Mas Ayo itu bilang ke saya gini, Neng kalau mau yuk kita ikut ziarah, katanya. Ziarah kemana? Ziarah ke salah satu kabupaten masih di Jawa Barat itu bang. Nah ziarah untuk apa itu Mas, kata saya gitu. Itu katanya kita ziarah di sana ada ritual bikin sesajen kayak gitu bang. Ritual kayak bikin sesajen, tapi kita ziarah aja, nanti berdoa, yang memimpinnya itu ada seorang ustadz dari daerah kita gitu bang. Kata saya, hayu atuh, kata saya gitu. Itu kapan, kata saya, Mas? Yuk kita tanyain aja ke rumah Pak Ustadznya langsung. Emang di mana rumah Ustadznya? Deket kok, katanya. Rumahnya 30 menitan lah dari kita. Akhirnya selang ngobrol beberapa jam, saya, Teh Ani, Mas Apin sama Mas Ayo itu jalan nih 2 motor bang ke rumahnya si Pak Ustadz itu. Dan pas nyampe rumahnya Pak Ustadz, beliau ketok rumahnya, si Mas Ayo ketok rumahnya, terus tiba-tiba dibuka, si Pak Ustadznya ada, dipersilahkanlah kita masuk. Diperkenalkanlah saya sama si Pak Ustadz itu, namanya itu Ustadz Jaja. Nah ketika diperkenalkan, Mas Ayo langsung cerita sama Pak Ustadznya. Ustadz, katanya, ini ada tetangga baru saya, kasihan dia itu ditinggal suaminya nikah, katanya gitu. Ekonominya wah udah carut marut, katanya gitu. Barangkali nanti kalau kita ziarah gimana kalau ajak, kata si Mas itu. Kata si Pak Ustadznya, ya oke aja, kalau mau silahkan, kata si Pak Ustadz Jaja itu bilang. Terus si Pak Ustadz Jaja nanya ke saya, Neng, namanya siapa, katanya, wetonnya apa, ditanyain ya bang ya, ditanyain. Saya jawab, nama saya Ulpa, kata saya gitu. Ya cocok, katanya, kalau untuk ikut, katanya. Memang nanti di sana Pak Ustadz itu ritualnya apa, kata saya. Kita ziarah, katanya, ke suatu tempat, salah satu apa nggak tahu pemuka agama atau apa, saya juga kurang paham. Nanti di sana siapkan saja sesajennya, atau kalau mau kita dikumpulin bareng-bareng biar yang nyediain beliau gitu. Nah Pak Ustadz bilang untuk pergi ke sana itu 300.000 untuk sesajennya, 200 untuk ongkos transportasinya, katanya gitu. Saya mikir, itu kapan, kata saya gitu. Takutnya saya nggak sedia uang gitu ya bang ya. Oh kebetulan, katanya, mau berangkatnya kita Kamis depan, karena saat itu bang di hari Kamisnya itu malam Jumatnya malam Jumat Kliwon.
itu bagus katanya, kebetulan lagi bulan Maulud juga katanya, itu bagus untuk kita ziarah katanya gitu. Oh iya, tapi nggak ada masalah lain kata saya bilang gitu. Soalnya kan kalau dengar sesajen saya kan agak ngeri ya Bang ya. Tapi Pak Ustadz bilang enggak kok, kita cuma sesajennya doang disiapin, nggak ada yang aneh-aneh katanya gitu. Cuma nanti di sana jangan kaget aja kalau tempatnya misalkan agak serem atau gimana gitu. Oh iya kata saya, ya udah nggak apa-apa, saya ikut aja. Nah singkat cerita pulanglah kita dari rumah Ustadz Jaja, pulang kita ke rumah masing-masing. Pas di hari Kamis Bang, di hari Kamis itu saya dikasih tahu nih sama si Mas Ayo, pagi-pagi jam 8 Mas Ayo ke tempat saya. Neng, jadi ikut kan? Kata saya jadi. Emang berangkat jam berapa? Kata Mas Ayo, berangkatnya nanti kita jam 5. Karena Pak Ustadz bilang rencananya ritualnya jam 12 malam. Jadi jam 11 malam itu kita harus udah sampai kota tersebut. Oke lah kalau begitu kata saya. Nanti kita persiapan aja Mas, saya ikut. Yang ikut siapa aja? Saya nanya. Neng kita berangkat, nanti Neng katanya Mas Ayo, Mas Apin, Teh Ani, Mas Oki, Pak Ustadz Jaja, sama Teh Lilis. Kita berangkat 7 orang ke sana itu Bang. Oh iya kata saya, nggak apa-apa, kita rame-rame. Persiapanlah kita Bang. Sampai di jam 4 sore di teleponan kita semua yang mau berangkat itu yang 7 orang udah pada siap belum kata Mas Ayo. Kata saya udah, gimana kalau yang lain kata saya, ini udah siap Neng, ayo kita prepare berangkat. Nah di jam 5 yang 7 orang itu berangkat Bang, kita sewa mobil ke tempat tersebut. Kita berangkat, nyampe di kota tersebut kita jam 11 malam Bang. Kita turun di rumah salah satu kuncen di sana. Begitu kita turun, pas turun disambut nih sama si kuncennya. Ayo masuk katanya. Jadi kayak yang mereka itu udah pada akrab kayaknya gitu kan, saya kan baru pertama ya. Pas masuk, turun, udah siap belum? Kata si Pak Hajinya itu, saya panggil Pak Haji ke Pak kuncennya itu. Udah siap kata Pak Ustadznya. Oh iya, coba mana untuk sajennya itu kata Pak kuncennya. Nah si Pak Ustadz nyuruh si Mas Ayo sama Mas Apin ambil katanya tuh di bagasi gitu kan. Pergilah si Mas Ayo sama si Mas Apin itu ke bagasi mobil. Diturunin lah semua sesajen. Pas diturunin saya juga sempat kaget Bang. Ternyata sajennya itu banyak banget Bang. Jadi banyak itu 2 nampan besar. Yang 1 nampan itu isinya daging ayam hitam, ayam cemani gitu, tahu ya Bang? Ayam cemani, buah-buahan sama makanan. Kue-kuehan sama umbi-umbian. Dan 1 nampan lagi itu isinya bunga yang 7 macam. Terus ada kopi hitam, kopi pahit, kopi manis, rujak kelapa ya waktu itu. Semua jadi komplit. Saya kan wah banyak banget. Saya bisikin sama Teh Ani, Teh ini sesajennya banyak banget. Memang ritualnya mau kayak apaan kata saya gitu. Tenang aja katanya. Ini mah nggak apa-apa, cuma disimpan nanti di ini aja, dimakan aja. Oh ya udah kata saya. Ayolah kalau gitu mah saya juga lega lagi nih. Teng di jam 12 si Pak kuncennya itu bilang, ayo nih jam 12 malam kita berangkat, udah siap, udah ditunggu katanya gitu. Saya juga nggak ngerti udah ditunggu siapa. Nah pas di jam 12 malam kita berangkat Bang, semua rombongan. Jadi 8 orang tuh kan yang berangkat. Dari rumahnya kuncen ke makam itu kurang lebih 200 meteran Bang kita jalan. Kita jalan cuma sepanjang jalan itu kita itu kayak ngelewatin pohon-pohon besar yang hampir 30 meteran tinggi banget yang kayak hutan gitu Bang ya. Nggak ada lampu sama sekali itu Bang. Gelap banget.
Saya kan pegangan ya kan, karena takut. Saya merinding, kata saya, sekujur badan saya merinding karena saya baru pertama kali. Saya merinding, nggak apa-apa katanya, tenang aja, ini banyakan. Sepanjang jalan itu gelap, pohonnya tinggi besar, terus banyak suara-suara hewan-hewan apa yang malam kayak gitu ya. Saya cuma ngikutin aja, sampailah kita di makam. Di makam disimpan tuh si sajennya itu bang, si 2 nampan itu disimpan. Terus si Pak hajinya, si kuncennya itu bakar dupa di 4 pojokan makam bang. Jadi di sini di 4 titik itu makam ya bang. Habis bakar dupa, berdoalah. Nah di sela-sela berdoa, si kuncennya bilang itu, si Pak hajinya, sok aja katanya, kalau mau minta apa disebutin aja katanya di dalam hati. Misalkan kita pengen cepet kaya atau gimana gitu, kata si Pak hajinya. Saya kan ngikutin arahan ya, manut-manut aja ya bang, yang ngikutin aja. Udah selesai berdoa, selesai segala macam, itu kurang lebih 1 jam bang. Selesai 1 jam, ya udah kata Pak haji, kita selesai nih ritualnya, ayo kita jalan lagi katanya gitu. Saya nanya lagi, Tani mau kemana kita? Ini bukannya udah selesai, mau pulang kah? Oh belum katanya, belum selesai, ada lagi. Kita jalan itu kurang lebih 100 meter bang. Ternyata di 100 meter itu ada sebuah danau bang. Ada sebuah danau kecil. Tapi itu gelap banget, nggak kelihatan karena nggak ada penerangan sama sekali. Nah pas saat nyampe danau, saya kan kaget ya, kok malah ke danau lagi, mau ngapain, kata saya gitu. Bukannya udah selesai? Enggak, ayo semua ganti baju, kata si Pak Kiainya itu. Masuklah ke ruang ganti yang perempuan sama yang laki-laki. Ternyata kita itu disuruh buka semua baju bang, ditinggalin semua baju, kita cuma pakai kain kafan. Jadi kita itu meninggalkan duniawi katanya gitu kan, karena saya juga nggak tahu. Untuk sementara ini tinggalkan dulu duniawi karena kita untuk memohon yang lebih besar katanya gitu. Kita memakai kain kafan, yang perempuan itu 1 dada segini diikat, yang laki-laki itu sepusar bang. Nah selesai kita salin, pada keluar dari ruangan ganti, saya bisikin gini, Tani kita mau diapain nih? Gak apa-apa, kita mah cuma mandi aja di danau itu katanya. Tapi nanti kita dibekelin makanan untuk pakan ikan, karena di danau itu banyak ikannya gitu bang. Nah tapi makanannya itu nggak boleh yang macam-macam, nanti aja yang dibekelin sama si Pak Ustadznya. Oh iya kata saya. Nah berkumpullah kita, selesai ganti baju, si Pak Ustadznya bilang, bukan Pak Ustadznya, maaf, Pak Kiainya bilang, nih katanya nanti ini bekal untuk kalian masuk ke danau. Si makanannya itu nanti dikasihkan ke ikan lele yang ada di sana katanya gitu. Cuma ngasihnya nggak boleh dilempar, harus diulurin pakai tangan kayak gini gitu. Dan ingat ya, selama ritual ini kita harus ngelakuin ritual kan 7 kali nih bang, kata si Pak kuncennya itu. Selama 7 kali ritual belum selesai, kita itu pantangannya nggak boleh makan ikan sama ikan lele bang. Oh iya, saya kan baru dikasih tahu tuh pantangannya. Ya udah, selesailah kita dikasih pakan untuk ikan itu, kita pegang masing-masing. Si Pak Ustadz Jajanya bilang gini, nanti kita kalau masuk ke danau, kita harus nyelam 7 kali. Dan ini bacaannya katanya. Jadi selama nyelam itu ada yang harus dibaca, dan ini bacaannya, kita nyelamnya itu 7 kali nyelam. Oh oke. Dikasihlah bacaannya semua sambil pegang makanan. Nah udahlah, ceritanya kita mau masuk nih ke danau. Yang 6 orang itu jalannya kan agak cepet. Saya kan yang nggak kelihatan, jalan yang gelap banget gitu. Saya paling ujung bang. Akhirnya saya itu karena takut ya, nginjeknya danau itu kan dalam banget, bukan pasir, jadi yang kayak tanah yang kayak sawah gitu, jadi yang keblesek gitu ya.
Saya takut, akhirnya saya cuma berdiri di pinggirannya doang. Jadi cuma selutut juga enggak sih Bang. Saya berdiri di pinggirannya. Kalau yang 6 orang itu maju dia itu sampai tengah. Karena arahan tadi dari Pak Kiainya harus dikasih makannya diginiin. Bener Bang itu. Begitu saya kasih makan diginiin, ikan itu pada maju ke tangan saya Bang. Dan ikannya itu bukan ikan yang kecil-kecil gini. Ada ikan yang sebesar gini Bang. Sebesar bayi yang beratnya yang sampai 10 kilo ada. Banyak gitu. Saya kan pas saat itu ngasih ikan belum nyelam tuh. Ngasih ikan aja. Terus yang di depan selesai ngasih ikan, persiapan mereka itu mau nyelam Bang. Karena saya nggak bisa nyelam kan, saya selutut nih Bang ya. Saya cuma jongkok doang. Karena saya takut itu. Nah yang 6 orang nyelam. Pas mereka nyelam, saya tiba-tiba ngeliat itu danau itu bukan kayak danau Bang. Saya ngeliat itu jadi, kenapa kata saya gitu, banyak orang yang dari mana asalnya juga saya nggak tahu, tapi ini di mana. Jadi bentuknya itu kayak model-modelnya itu kayak kerajaan gitu Bang. Jadi banyak yang berdiri berjajar, megang tongkat kayak begini gitu. Saya kan yang langsung kaget ya kan, ini di danau atau bukan. Saya yang sempat kaget, shock gitu ngelihat. Kan teman lagi nyelam, otomatis saya kan nggak ngelihat yang lain, ngelihatnya ke depan semua. Saya lihat kiri kanan, kok kata saya tempatnya jadi kayak berubah, jadi kayak kerajaan zaman dulu gitu lah Bang. Akhirnya saya lari Bang, karena takut kan. Saya lari, saya nyamperin si Pak Hajinya. Pak Haji, kata saya, kenapa Neng? Kenapa kamu lari? Kenapa balik lagi? Nanya gitu. Pak Haji, aku kok tadi nggak ngelihat orang, kata saya, tapi ngelihat kayak bukan di danau, jadi kayak yang di suatu apa ya tempat disebut kerajaan. Saya juga nggak paham, kata saya, tapi banyak yang berjejer berdiri, ada yang megang tongkat, terus ada yang pakai mahkota. Nah saya bilangin ke Pak Kiainya. Nah terus si Pak Kiai bilang, ih katanya kenapa lari, mestinya diem di sana, nanti di sana kamu bisa minta apapun. Berarti itu katanya udah pada keluar gitu Bang. Itu apa, kata saya. Nah itu mereka itu sebetulnya yang perwujudan ikan-ikan tersebut. Jadi konon legenda zaman dahulu memang itu di sana itu ada sebuah kerajaan katanya. Tapi entah ada pertikaian atau apa, dijelaskan sama Pak Hajinya. Akhirnya dijadikanlah danau. Dan sebetulnya ikan-ikan yang kamu kasih makan itu bukan ikan beneran katanya. Jadi itu penjelmaan prajuritnya dari kerajaan zaman dulu Bang. Makanya di sini itu kalau ada yang mati ikan atau ikan lele yang mati itu nggak boleh dibuang Bang. Jadi harus dikafanin kayak orang meninggal, dikuburin katanya gitu. Oh saya kan kaget gitu ya. Oh gitu ya. Ah saya mah nggak mau, udah aja kata saya gitu. Soalnya kan saya baru pertama kali pas datang tiba-tiba ngelihat kayak gitu. Nggak jadilah Pak Haji, saya mah udah mau ganti baju aja. Ya terserah gimana Neng aja katanya. Ya kalau niatnya misalkan kitanya udah nggak mau ya nggak apa-apa. Akhirnya saya ke ruang ganti Bang. Saya ganti baju lagi. Saya di sana duduk sambil nungguin teman-teman saya yang 6 yang lagi pada nyelam gitu ya Bang. Belum selesai. Ada orang itu, orang Padalarang Bang. Saya masih ingat orang Padalarang itu ngomong kayak gini. Teh kenapa berhenti katanya. Padahal sayang, mending terusin aja ritualnya. Emang kenapa Teh, kata saya gitu. Saya juga dulu kehidupan saya dia ceritakan lah kalau ekonominya dulu berantakan sampai dia itu punya pabrik hancur katanya. Dan setelah ziarah ke sana, kata dia itu, dia kan berdua nih sama suami istri. Setelah ziarah, sekarang saya punya pabrik untuk giling padi itu Bang, giling beras itu udah punya 3 katanya gitu. Berapa kali ziarah kata saya. Saya mah udah lebih dari 7 kali. Cuman kalau yang wajibnya itu 7 kali kata orang Padalarang itu. Tapi karena saya yang udah keburuan ketakutan ya saya nggak mau ya Bang ya. Udah aja saya diem.
Teh saya mah nggak mau, saya mah udah dibikin kaget juga, masih shock ya bang. Akhirnya saya diem, nungguin mereka selesai. Nggak selang lama mereka selesai pada balik nih dari danau. Terus disuruh ganti pakaian lagi. Setelah ganti pakaian sama Pak Ustadznya diomongin, kalian langsung pulang, tapi ingat pantangannya tadi katanya. Pantangannya nggak boleh makan ikan lele sama ikan jenis apapun selama ritual ini sampai 7 kali itu. Semua pada ngangguk, iyalah. Udah, akhirnya kita pulang bang di jam 3 pagi. Nah, kita naik mobil di jam 3. Nah, di perjalanan pulang si Pak Ustadz Jajanya bilang ke saya, Neng, sekarang Neng sama saya, bilang gitu. Sama saya apa, Pak Ustadz? Iya, Neng bagian sama saya. Bagian apa, kata saya gitu. Iya, bagian kita untuk melanjutkan ritual. Hah? Saya kan yang kaget, ritual apa lagi, kata saya. Bukannya tadi selesai, kata saya tadi aja ketakutan, kata saya. Memang ada ritual apa lagi, kata saya gitu. Ini belum selesai sebetulnya, kita ada satu lagi ritual. Jadi sepulangnya dari sini kita harus menuju hotel, kata si Pak Ustadznya itu bang. Dan di hotel kita melakukan hubungan badan bang. Jadi sekarang karena Neng yang baru pertama, kayak yang lain udah pada 2 kali, jadi sekarang Neng sama saya, kata si Pak Ustadz Jajanya. Otomatis dong saya nggak mau ya bang ya. Lah kata saya, kok nggak ada di cerita awal, kata saya kayak begini, kata saya gitu. Tiba-tiba pengen ke hotel, kata saya gitu. Ah Pak Ustadz, saya mah nggak mau, kata saya. Nggak mau ikutan kalau ritual kayak begitu mah. Saya dimarahin bang waktu itu. Ah bodoh kamu, padahal kamu itu bakal, kata bahasa Sunda, kamu bakal benghar, kamu bakal jadi orang kaya. Ini katanya, kalau selesai ini pasti dapat uangnya itu di angka 2 miliar kurang lebih, katanya gitu. Tapi nggak akan meleset dari 1 miliar. Yang penting ritual yang terakhir itu harus dijalankannya dengan sungguh-sungguh. Saya kekeh nolak bang. Ah saya nggak mau, kata saya. Nggak mau, karena saya kan berpikir tadi aja saya udah takut, udah kekeh dengan pendirian, saya nggak mau. Akhirnya saya dipulangkan ke rumah bang. Pada saat itu nyampailah ke kota saya. Yang turun saat itu saya sama Bang Oki. Jadi 2 orang yang bang yang nggak ikut. Nah, yang 5 orang itu diteruskan bang ke hotel. Diteruskan ke hotel. Singkat cerita, saya pulang ke rumah, saya istirahat. Saya udah ritual nggak jadi, kata saya nggak apa-apalah. Yang penting saya mah diterusin berdoa aja di rumah. Tapi memang bang, setelah dari berziarah itu, saya kan kerja di pemancingan nih bang. Ada 30 lapak itu ya, yang biasanya isinya cuma 10. Ini tiba-tiba penuh semua. Tapi saya nggak mikir, oh itu efek ritual, enggak. Soalnya pemancingannya juga kan punya orang, bukan punya saya. Tapi yang saya rasakan juga memang jadi rame itu pemancingan gitu. Saya positive thinking aja, mungkin si abang punya pemancingannya aja yang bersyariat, kata saya gitu. Ya udahlah, saya mah kerja seperti biasanya. Dan di 1 bulan kemudian bang, saya didatengin sama si Teh Ani. Teh Ani ke rumah. Neng, katanya, mau ngobrol sebentar. Ya teh, ada apa, kata saya gitu. Yuk masuk, kata saya. Ini mau ngobrol. Teteh kenapa ya sebulan ini, jadi dari semenjak kita melakukan ritual itu, tiap malam itu saya itu didatengin sosok tinggi besar yang berbulu, kata si Teh Ani. Saya takut banget, katanya Neng, sampai nggak bisa tidur. Memang kelihatan itu bang, jadi ada mata panda itu karena nggak tidur selama 1 bulan itu, didatenginnya itu tiap malam. Nah saya bilang gini, Teh memang setelah pulang ngelakuin ritual apa
soalnya kalau di diri saya nggak ada yang datengin yang aneh-aneh, kata saya gitu. Nah, ceritalah Teh Ani. Jadi pas ke hotel itu Bang, dia itu ditidurin sama si Ustadz Eja. Ditidurin sama Ustadz Jajanya. Habis itu ditidurin sama Mas Apin, ditidurin sama Mas Ayo. Jadi berlima itu pesta. Jadi si Ustadz Jajanya bilang sama si Teh Ani, kalau ngelakuin ritual sampai puas itu, jadi bakal cepet dapat uangnya Bang, digituin. Makanya si Teh Ani itu semangat banget. Lah, saya kan yang, hah? Jadi Teteh ditidurin sama 3 orang, kata saya gitu. Terus Teh Lilis gimana? Sama katanya. Jadi bergilir, kayak pesta aja gitu Bang ya. Lah saya kan yang, jangan-jangan menyalahi aturan enggak, kata saya gitu kan. Pikir, enggak kok. Yang pertama juga dulu katanya seperti itu Bang. Jadi si Teh Ani itu udah 2 kali ngelakuin ritual. Cuma yang pertama itu enggak bergilir, ditidurinnya sama si Pak Ustadznya doang. Nah yang kedua itu pesta, jadi satu kamar itu berlima katanya. Saya kan yang, ngeri kata saya. Jangan-jangan efek dari sana kali, kata saya gitu. Terus si Teh Ani bilang, tapi dulu enggak. Tapi sekarang malah sering didatengin. Coba deh, kata saya gini, ke si Mas Apin, coba telepon. Ditelepon lah si Mas Apin sama si Teh Ani. Pin, sini katanya. Ini si Neng pengen ngobrol, katanya gitu. Datanglah si Mas Apin, gak lama. Pas datang si Mas Apin, ada apa? Ada apa Neng? Katanya gitu. Mas, ada kejadian aneh nggak sepulangnya kita 1 bulan itu? Kan selama 1 bulan itu saya sibuk di pemancingan, kata saya. Ini Teh Ani tiba-tiba cerita ada kayak begini. Siapa tahu Mas Apin ada kejadian apa? Neng, saya sebulan itu didatengin sama sosok tinggi besar berbulu hitam, sama Bang. Cuma si Mas Apin itu, si istrinya itu nggak tahu kenapa, nggak tahu awalnya apa, kabur Bang dari rumah. Istri saya itu sampai minggat dari rumah minta cerai sama, kata si Mas Apin bilang. Nah si Teh Ani cerita juga, lah suami saya juga sama minta cerai. Nah jadi dua-duanya itu rumah tangganya itu Bang, yang tiba-tiba berantakan kayak gitu. Saya kan yang aneh, loh kok bisa ya? Loh kok ceritanya sama? Otomatis saya ya disambunginnya itu pasti ke ritual tadi. Nih saya, kata saya, nih saya mah curiga ini mah pasti ada hubungannya sama ritual, kata saya gitu. Coba deh Mas Ayo hubungi, kata saya gitu. Nah si Mas Ayo dihubungi lah sama si Mas Apin. Kesini katanya, ke rumah si Neng dulu, katanya gitu. Kan saya suka dipanggil si Neng gitu. Pas Mas Ayo ditelepon, gak lama Mas Ayo datang. Pada ngapain, katanya gitu. Ini Mas, ini cerita kejadiannya Teh Ani seperti ini, didatengin makhluk terus. Kejadiannya Mas Apin sama, didatengin makhluk terus. Apa di Mas ada yang aneh, kata saya gitu. Lah enggak, katanya gitu. Enggak, malah saya itu, kenapa saya jarang keluar? Karena usaha saya itu keteteran, katanya. Jadi si Mas Ayo itu pemasok mainan anak-anak untuk pedagang-pedagang yang di pinggir-pinggir lampu merah di sepanjang Bandung itu Bang. Jadi dia itu pemasoknya. Dulunya itu karyawannya 3 tambah 6 dan sampai nyampe 40 orang, sampai banyak banget. Saya keteteran, katanya. Jadi saya nggak ada waktu, saya usahanya rame banget. Nah kan lain cerita sama yang lain ya Bang ya. Akhirnya saya gini, Mas ini ada hubungannya enggak ya sama ritual? Loh saya mah enggak, katanya, malah ya usahanya untung, kata si Mas Ayo. Ini gimana sama yang berdua ini, kata saya gitu. Mesti ditanyain ke Ustadz Jaja enggak, kata saya, soalnya kasihan kan dia diganggu terus. Tapi dia bilang gini, Neng kalau ke Ustadz Jaja saya takut, karena kalau Ustadz Jaja suka ngancam-ngancam, awas dia kalau bilang-bilang saya santet. Jadi suka dibilang gitu Bang. Pada nggak mau lah. Akhirnya ya saya saranin gini aja, ya udah gini aja, kalau pada nggak mau kalian itu nyari orang pinter atau ke kiai, minta air, minta diruqyah, minta apa, terus dijelasin bahwa telah melakukan ritual apa, biar jelas, kata saya gitu. Akhirnya
Ya mereka iya katanya, nanti kita dipikirkan dulu katanya gitu. Selesai bicara kita pada pulang. Kita pulang, selang 2 hari itu Bang, kita diteriakin sama istrinya Mas Ayo. Teleponin, "Neng kesini, ada apa?" Teknik namanya, teknik gitu hampir sama ya. "Neng kesini," katanya. "Ada apa teh? Ini coba lihat, ini si Mas kenapa?" katanya gitu. Dan akhirnya saya datang, di sana itu udah banyak orang Bang. Tetangga udah pada ngumpul. Di sana udah ada Mas Apin, udah ada Teh Ani, udah pada ngumpul juga tetangga. Dan yang dilihat itu, jadi si Mas Ayo itu lagi kejang Bang. Kayak orang kejang, jadi matanya itu ke belakang, mulutnya berbusa, tangannya semua pada kaku ya, pada kaku gitu. Saya yang, "Hah, ini kenapa?" kata saya gitu. "Iya, ini tiba-tiba aja tadi," katanya, "tiba-tiba lagi duduk, tiba-tiba jatuh gitu, langsung kayak kejang gitu." Saya pikir, "Ayo ke rumah sakit aja," kata saya gitu. "Bawa aja ke rumah sakit biar jelas, ini takut kejang gimana, soalnya ini udah lama," kata saya gitu. Tapi si Mas Apin bilang, "Jangan, ini kayaknya kesurupan," gitu Bang. Jadi si Mas Apin malah baca-bacain doa Bang, malah baca doa, suruh istighfar, orang nggak sadar disuruh istighfar. Kata saya, "Gimana sih?" "Ya Ayo, ini mah bukan," katanya, "kesurupan." Saya kan yang nggak bisa maksain ya, saya akhirnya diem ya, ikut doa-doa aja ya di sana. Tapi bener Bang, 1 jam kemudian sadar itu si Mas Ayo. Akhirnya dia sadar. Pas sadar, dia duduk, langsung duduk aja gitu, yang nggak kayak yang orang pusing kayak gitu. Nah saya langsung nanya, Mas sadar nggak?" kata saya. "Sadar Neng." "Terus tadi kenapa?" kata saya gitu. "Tadi aku ngerasa ada yang narik badan," bilangnya gitu. "Tapi nggak tahu apa, badanku itu berasa ditarik, jadi habis ditarik itu kayak yang diperintil gitu gimana gitu ya, saya juga nggak ngerti. Jadi si tangan-tangan ini pada sakit," bilangnya gitu. Padahal semua orang juga lihat kalau dia itu kejang gitu Bang. "Oh gitu ya Bang, tapi apa?" kata saya, "ngelihat apa, sosok apa?" "Nggak tahu, yang megang saya banyak," katanya gitu. "Banyak tapi kayak orang-orang gitu, tapi serem-serem mukanya," katanya gitu. Ya udah, kata saya, istighfar aja. Disuruh istighfar lah si Mas. Akhirnya dia diam, astagfirullahaladzim, banyak istighfar. Setelah sadar, semua tetangga kita pun pada pulang nih Bang. Pada pulang, diam di rumah. Saya yang sempat mikir ini ada hubungannya apa enggak. Tapi kan orangnya bilang nggak mau nih ke ustadz aja. Ya udah, saya juga nggak bisa maksain. Nah kan karena udah kejadian itu Bang, di 2 hari kemudian saya ngelayat nih ke rumahnya si Mas Ayo. Gimana mau mastiin kondisinya gimana. Pas di sana saya lihat si Mas Ayo itu sering ngelamun Bang. Jadi gini aja, di teras rumah ngelamun. Saya nanya, "Mas lagi ngapain?" Kayak orang kaget gitu. "Enggak," katanya gitu. "Mas jangan ngelamun Pak Mali," kata saya gitu. "Iya," katanya, "nggak apa-apa." Terus si istrinya bilang gini, "Neng, ini sebetulnya kemarin itu pergi ke suatu tempat itu untuk ritual itu, ritual macam kayak gimana?" kata si teknik bilang. Saya kan nggak berani ngejelasin yang lain-lain Bang. Saya cuma jelasin, "Iya, cuma ziarah aja," kata saya gitu. "Memang kenapa teknik?" kata saya gitu. "Iya, soalnya takut ada hubungannya aja." Jadi si Mas Ayo itu setelah kejadian kejang, sering ngelamun, sering ketawa sendiri, dan sering nangis sendiri Bang. Nah kata saya, "Masa sih?" kata saya gitu. Baru saja ngomong, si Mas Ayonya tiba-tiba minta maaf ke saya Bang. Minta maaf sambil nangis gitu. Saya kan bingung, ada apa sih Mas? Minta maaf segala. "Iya pokoknya maafin, urang bakal payah ayeuna," ngomongnya kan kayak begitu. Saya mati katanya sekarang gitu kan. Saya kan yang, "Mas ngomong jangan kemana aja, ngaco ah. Kamu mah ngomongnya aneh-aneh aja." "Iya," katanya. Nangis, habis nangis 5 menit Bang, ketawa dia. Ketawa sambil nunjuk-nunjuk keluar.
Mas, ngetawain apa? Kata saya gitu. Itu di luar banyak anak kecil katanya, pada lucu-lucu, ada yang ke dia yang kayak yang kayak gitu, dia ketawa aja. Saya, mas istighfar, kata saya digituin. Tapi si masnya tetap ketawa. Akhirnya udah lama saya tepuk, diam. Dia itu diam, ngelamun lagi. Lah kata saya, bener ya apa yang diomongin sama istrinya itu jadi ngelamun. Nah saya pikir, teh takut ada yang nggak beres, mending tanyain aja kata saya. Tapi iya yuk Neng anter katanya. Iya yuk, mau kapan kata saya gitu. Iya nanti nunggu si Apin aja sama si Teh Ani katanya biar jelas katanya gitu. Iya kata saya gitu. Gak lama kita lagi ngobrol sama istrinya, si masnya itu berdiri, Bang, berdiri. Kita kirain itu mau ke warung atau kemana, ternyata enggak. Dia mau ngutin puntung rokok itu, Bang, yang di pinggir-pinggir jalan itu dipungutin. Ya diikutin lah sama si teknik ya, sama aku juga kan karena aku posisinya di sana kan. Dipungutin si puntung rokoknya ke tangan. Habis dipungutin dia balik lagi ke rumah. Di rumah dikumpulin tuh si puntung rokok. Dia bukain semua si puntung rokoknya. Habis dibukain dia digulung-gulung lagi pakai kertas. Dia rokok, Bang. Kita kan yang makin aneh ya. Lah kata saya, Teh ini mah makin merinding kata saya. Ini mah udah nggak bener banget kata saya gitu. Ayolah mau kapan? Soalnya kan saya sama si Ustaz Jaja itu nggak kenal kata saya. Jadi yang mestinya yang punya peran itu Mas Apin sama si Teh Ani kata saya gitu. Ya iya katanya, nunggu kerjaan si Apinnya beres dulu katanya gitu, atau ada keperluan lain. Ya udahlah kata saya, nggak apa-apa. Kita nunggu, ditunggulah Bang. Sampai 2 hari si Mas Apin itu. Di 2 hari kemudian, pagi-pagi jam 8, saya telepon, Mas Apin, ini nggak bener nih, si Mas Ayo udah ngawur banget kata saya, udah kayak orang gila kata saya gitu, dibilangin aja. Emang kenapa Neng gitu? Itu kan Mas Apin nggak tahu kata saya si Mas Ayo sekarang gimana. Dia sering ketawa sendiri, nangis sendiri, mengutin rokok kayak gitu. Yang tiba-tiba minta maaf kata saya gitu. Nah si Mas Apin pun, wah separah itu kah gitu, sampai kaget dia. Yuk atuh kita ketemuin ke Pak Ustadz aja katanya. Mau kapan nih Mas? Kata saya, nanti aja Neng lah sore. Ya mending Mas Apin ke rumah saya dulu sama Teh Ani. Kita rundingin dulu mau ke Ustadz Jajanya gimana cara ngomongnya biar enakan gitu kan. Nah akhirnya si Mas Apin sama si Teh Ani itu ke rumah. Datang ke rumah, ya kita ngobrolin kondisi si Mas Ayo. Baru ngobrol sekitaran 15 menit itu Bang, tiba-tiba di masjid itu ada suara innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah meninggal si Mas Ayo itu. Kagetlah kita, langsung semua itu pada lari ke rumahnya kita. Yang tadinya rencananya mau ke rumah Ustadz Jaja, nggak jadi. Kita ke rumahnya si Mas Ayo. Di sana udah banyak tetangga yang pada ngumpul, yang pada kaget juga tetangga karena memang nggak ada sakit yang aneh gitu kan. Pas di sana udah kaku. Jadi pas pagi-paginya istrinya bangun tidur itu biasa beres-beres gitu Bang, mau dibangunin si suaminya untuk si Mas Ayo itu untuk ngirim barang ke Bandung. Ternyata badannya udah kaku semua, udah nggak ada. Di sana kita yang lemes, yang bingung mesti ngapain juga kata saya gitu. Akhirnya ditundalah untuk ke rumahnya Pak Ustadz Jaja. Kita tunda, kita bereskan dulu Mas Ayo, dimakamkannya di jam 12 siang. Kita ikut ke pemakaman juga. Selesai dari pemakaman gak langsung pulang. Saya sama Mas Apin sama Teh Ani ke rumahnya teknik, ke rumahnya si Mas Ayo. Saya ngomong, Teh ini kayaknya udah gak bener, ini mah harus diberesin kata saya gitu. Soalnya saya ganjil aja gitu, rencananya mau hari tadi pagi kata saya, tapi mendengar kabar duka ini saya nggak jadi. Nah si teknik pun
sama ngerasa ada yang ganjil. Akhirnya kita berempat memutuskan untuk pergi ke rumahnya Pak Ustadz gitu. Nanti Neng kita ini aja kata si teknik, karena suasananya berduka, kita mau tahlil dulu 7 hari. Gimana kalau habis 7 hariannya kita ke rumah Pak Ustadz gitu. Biar sayanya tenang dulu kan, karena dia shock ya kan. Akhirnya kita turutin dulu selama 7 hari, kita tahlilan dulu di rumahnya Mas Ayo. Selesai tahlilan di hari ke-8, pagi-pagi jam 9-an, saya sama berempat tadi itu ke rumahnya si Pak Ustadz aja. Saya ketok pintu, punten Pak Ustadz kata saya gitu. Tiba-tiba dibuka sama beliau, pas dibuka, ada apa katanya. Langsung saya to the point. Pak Ustadz, ini sebenarnya macam apa ini? Ini ritual apa? Ini pesugihan kah? Apa bukan? Kata saya gitu. Memangnya kenapa? Katanya gitu. Diceritain lah sama Teh Ani yang menimpa dia, sering didatangin makhluk sama Mas Apin sampai rumah tangannya hancur. Dan yang paling parah kata saya, si Mas Ayo meninggal. Lah si ustadznya kan bukan kaget bang, malah bilang gini, oh itu mah udah takdir katanya gitu, cuma gitu doang. Akhirnya kan kita yang, orang nyantai banget ya dibilangin ada yang meninggal, padahal kan dia yang pengajaknya gitu. Akhirnya gini, Pak Ustadz, ini solusinya gimana? Ini kasihan nih, yang 2 diteror terus, kata saya gitu. Ya kan ini mah konsekuensinya, katanya gitu. Berarti ada yang gak benar, kata si Pak Ustadznya. Mungkin kalian itu makan pantangannya, makan ikan kek, apa gimana. Terus mereka berdua bilang enggak pernah makan. Malah bang, yang makan ikan itu saya. Saya yang pantangannya dimakan, karena saya pikir, saya gagal, kata saya gitu kan. Mereka berdua enggak, katanya enggak makan ikan. Nah akhirnya karena si Ustadz Jajanya itu ya seolah-olah nggak mau tanggung jawab dan cuek gitu ya. Akhirnya kita pulang bang. Kita pulang ke rumahnya si Mas Ayo juga. Pas kumpul gini kata saya, teknik gimana kalau kita ke rumahnya Pak Haji si Kuncen, kata saya. Siapa tahu ada solusi, karena awalnya kan yang ngarahin untuk sesajen dan lain-lain juga kan beliau juga, kata saya gitu. Nah gimana kalau kita pergi lagi ke kota itu, kata saya gitu. Dan akhirnya mereka setuju bang. Yuk kita berangkat besok, katanya, jangan dibiarin lama. Takutnya kan udah kejadian Mas Ayo, takut lagi ada korban ya bang ya. Akhirnya di besoknya paginya sekitar jam 10-an kita berempat berangkat naik sewa mobil itu ke kota itu bang, nemuin Pak Kuncennya. Sampai di kota tersebut di sekitar asar, Pak Kuncennya itu kita ketuk rumahnya, Pak Kuncennya itu keluar, dipersilahkan masuk, kita masuk bang. Pas masuk saya ceritain apa yang menimpa teman-teman saya, Teh Ani sama Mas Apin dan sama almarhum Mas Ayo. Nah si Kuncennya itu kaget bang, kok bisa ya? Memang kalian sepulang dari sini ngapain? Kata si Pak Kuncennya itu. Saya kan nggak berani ngomong. Akhirnya saya nyuruh Teh Ani, ayo terus terang aja biar sembuh, kata saya gitu. Teh Ani sama si Mas Apin cerita ke Pak Kuncennya kalau sepulang dari sini melakukan pesta seks. Kagetlah si Pak Kuncen itu bang. Dia kaget, lah ini kan melanggar. Nggak ada di sini yang namanya ritual bebas atau pesta katanya gitu. Ya kalau selesai mandi ya udah pulang aja, katanya gitu. Ini udah kesalahan yang sangat-sangat fatal. Kata si Pak si Pak Kuncennya bilang gitu bang. Akhirnya saya minta gini, Pak Kuncen gimana kalau ya kan kita harus ada solusi nih bang. Mereka kan kasihan ya diteror terus. Gimana solusinya? Soalnya si Ustadz Jaja yang pelopornya itu, yang dia yang punya acara ritualnya itu, dia seolah-olah nggak tanggung jawab, kata saya gitu. Terus si Pak Kuncen bilang, nggak apa-apa, gini aja, saya kasih amalan, katanya saya kasih amalan untuk dibacakan kalian selama 7 hari.
ayo bacakan ya, terutama orang-orang yang diganggu tadi harus jangan terlewat lah. Jadi setiap Isya harus dibacakan. Dikasihlah amalan di kertas itu, dikasih. Akhirnya setelah dikasih kita pamit pulang. Ya udah Pak Ustadz, makasih bukan Pak Haji. Ya udah Pak Haji, saya pulang, kata saya. Makasih, kata saya. Semoga kedepannya nggak ada apa-apa lagi. Cuma misalkan kalau ada apa-apa, saya pasti kesini lagi. Kata Pak Haji, oh iya sok aja, silakan, katanya gitu. Akhirnya kita pulang Bang. Nyampe rumah itu jam 9 malam, kita capek kan. Langsung pada tidur, dan di besoknya sesuai dengan perintah dari si Pak Haji Kuncen itu, kita laksanakan Bang. Yuk kita mulai dari malam ini, kata saya, biar jangan dilama-lama. Waktu itu di malam Kamis, karena kita kan berangkatnya hari Rabu ya. Jadi malam Kamisnya mau nggak mau, capek nggak capek, kita harus pokoknya dilaksanakan apa yang disarankan. Harus ada air putih sama garam, terus kita ngajiin, nanti si airnya dipakai mandi semua, katanya yang kena gangguan, katanya gitu. Akhirnya kita ngaji Bang, selama 7 hari. Kita ngaji, kita alhamdulillah sampai 7 hari selesai ngaji. Dan selama ngaji, saya tanya, Teh ada gangguan enggak ke Teh Ani sama si Mas Apin? Nggak ada Neng. Tapi memang rumah tangganya udah nggak bisa diselamatkan Bang. Udah bener-bener ya pisah ranjang gitu awalnya gitu kan. Kalau si Mas Apin memang istrinya udah kabur, ya nggak apa-apa kata saya gitu. Kalau nggak ada gangguan, yang penting jangan diganggu makhluk yang aneh-aneh kata saya gitu. Yang penting hidupnya tenang kata saya gitu. Udah selesai ngaji Bang, di hari ke-8 istrinya si Ustadz Jaja itu tiba-tiba telepon si teknik mau ngabarin. Halo, assalamualaikum. Iya, ada apa Bu? Kata si teknik. Ini mau ngabarin Pak Ustadznya meninggal. Meninggal itu di hari ke-8 kita ngaji Bang. Ya kita kan yang kaget juga ya. Kenapa kok bisa juga gitu ya. Akhirnya ya kita kan udah dikasih tahu sama si Pak Kuncen kalau kita itu melakukan pelanggaran, ya mungkin inilah konsekuensinya Bang. Nah sepeninggalnya si Pak Ustadz Jaja dan seberesnya kita dikasih ngaji dan dimandikan selama 7 hari itu, gangguan ke mereka itu nggak ada Bang. Jadi Bang, mungkin itu cerita yang bisa saya bagikan di pengalaman saya di 2016 itu Bang. Oke, diminum dulu silakan. Oh iya, saya lupa lagi, saya aja yang minum teh ya. Maaf. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Teh Ulfa, yang dimana kalau teman-teman semua simak dari awal sampai akhir, banyak banget pelajaran, banyak banget hikmah, banyak banget yang bisa kita ambil gitu dari sebuah kejadian itu di tahun 2016 ya Teh ya. Oke, nah memang berarti awalnya itu Teh Ulfa nggak tahu kalau diajak sama siapa tuh namanya Mas Ayo, almarhum. Iya, Teh Ulfa nggak tahu bahwasanya itu tujuannya menyimpang gitu Teh ya. Nggak tahu. Awalnya kan cuma ziarah doang ya? Ziarah doang. Oh. Nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Berarti Teh Ulfa nih ibaratnya dijebak. Ya, lebih ke itu. Ya kan? Kan tadi Teh Ulfa juga nggak kayak si Teh siapa tuh yang melakukan hubungan badan itu kan. Iya, kalau itu kan tujuannya emang buat pesugihan. Iya, betul. Makanya kan dia apapun itu ritualnya siap. Iya. Nah, Teh Ulfa kan loh, tadi kan tuh ziarah, kok tiba-tiba begini. Iya. Jadi kalau ditarik kesimpulan kayak Teh Ulfa ini akan dijadikan bahan begituan sama si Ustadz Jaja ini dan kawan-kawannya. Benar, Bang. Iya kan Teh? Iya. Setelah saya yang renungi gitu, direnungi kok saya kayak yang jadi jadikan untuk itu aja, bahan itu doang. Iya, jadi pesugihan emang nggak tahu bener apa enggaknya. Iya, betul. Malah kepelecehannya. Iya. Oh iya juga ya. Iya, terus kemudian diiming-imingin tuh katanya kan 2M. Minimal 1M kalau 1M mah. Oke, itu ritual yang di hotel itu kan yang sempat ada dialog gitu kan. Terus kan yang satu kamar berlima itu kan Teh siapa yang udah meninggal juga? Si Teh si Teh Ani nggak meninggal. Oh, siapa Teh yang si Mas Ayo yang meninggal. Yang di dalam satu kamar tuh? Teh Lilis. Ya, Teh Lilis. Nah, udah 2 kali kan itu kan? Iya, 2 kali. Cuma Teh Lilis kebetulan waktu itu sepulang ziarah
Teh Lilis itu nggak ada cerita karena dia langsung pergi ke Bekasi Bang kerja. Iya. Jadi yang saya tahu ceritanya itu Teh Ani sama si Mas Api. Oh ya Teh Ani, Iya. Teh Ani itu kan kedua kalinya ya. Iya, Teh Ani itu benar. katanya yang pertama pernah juga begitu, tapi dia nikmatin hasil dari uangnya nggak? Kalau misalkan itu adalah proses dari ritual keberhasilannya gitu Teh, Iya. sempet cerita nggak? Nah, kalau Teh Ani itu justru bukannya cerita hasilnya, justru setelah itu malah keadaan ekonominya makin kacau sebetulnya. Oh, berarti- nah, yang kedua itu dia itu berharap berhasil mungkin. Jadi si Teh Ani bilang itu mungkin dari yang pertama itu pikirannya dia nggak bisa muasin nafsunya itu. Makanya di ritual kedua dia itu habis-habisan gitu, Bang. Oh, berarti ini sebenarnya apa ya? Kedok doang ya? Bener. Ya kan, biar orang percaya dulu ngelakuin ritual-ritual gini. Iya. Soalnya kan dari semua itu belum ada yang berhasil nih uangnya gitu ya. Iya, nggak Uangnya ada. belum ada berhasil, justru malah memberi kepuasan terhadap Iya, si Pak Ustadz Ustadz tadi. itu Iya. dan teman-temannya. Iya. Oh, Padahal beliau itu ya salah satu penceramah di suatu masjid loh, Bang. iya ya. Makanya saya juga yang wah, Kok bisa sih gitu ya? benar-benar gitu ya. Iya, jadi berkedok atau ngejual agama demi keuntungan kenikmatannya sendiri. Makanya saya bilang itu, Bang, itu mah bukan ustadz, kata saya Iya. itu mah. Nah, berarti itu nggak tahu tuh pesugihan apa tuh, bukan pesugihan sih itu jatuhnya. Iya, Ya nggak sih, kalau Teh? saya iya. Ya sesat aja udah intinya gitu dah. Dia aja mungkin yang ini sesatnya ya, Bang. Iya. Kalau orang lain saya nggak tahu. Soalnya Iya, kan kan selain Teh Ulfa kan korban. iya benar. Yang di awal diajak ke bener untuk ziarah dan sebagainya, ujungnya kok begini. Iya. Untungnya Teh Ulfa nggak kegoda tuh. Iya, saya nggak mau. Bener kan, Teh? Iya. Oh, coba kalau kegoda bisa terjerumus juga kayak si Teh Ani juga. Iya. Uangnya nggak ada, ya mohon maaf gitu kan. Tadi kan soalnya dia jadinya uang kan. Iya. Terus kemudian ya seperti itu. Waduh, Iya. waduh itu teman-teman semua. Oke, berarti kayak komplotan lah ya. Bener. Jadi mereka udah tahu saya yang kebetulan pada saat itu ekonomi saya yang benar-benar lagi down itu, jadi ya otomatis pikiran saya itu, Bang, Iya. gimana caranya dapat Untuk uang, meningkatkan ekonomi itu, iya. Iya, saya bikin anak Iya. banyak. Oke, berarti udah ketahuan nih flow-nya tuh kayak gitu tuh. Kalau kan pasti kita nggak tiba-tiba ucuk-ucuk ke rumah dukun, ya dukunnya siapa gitu Iya. kan. Pasti kan kita lagi, mohon maaf banget, lagi mentok, ibaratnya mentok untuk kebutuhan ekonomi. Pasti ada aja yang mematahi gitu kan. Iya. Kenapa? Oh begini, untuk sekolah anak dan sebagainya. Saya punya kenalan. Nah iya bener. Pasti begitu tuh Teh ya. Iya. Saya punya kenalan di sini bisa dengan syaratnya begini. Betul itu, Bang. Iya, berarti poin yang utama adalah imannya itu harus kuat. Iya. Ya Teh. Coba Iya, kalau benar. imannya goyang, Ya udah, saya juga kayaknya ikut. nah ngikut. Tapi alhamdulillahnya saya nggak ikut. Cuman dari sini juga saya juga dosa tetap, Bang. Iya. Berdosa banget karena saya juga kan udah menyimpang juga kan, kalau namanya berziarah pakai sesajen juga kalau menurut saya itu kan Iya. salah banget gitu Iya. ya, Bang. Tapi kan tidak ada kata lambat untuk kita bertobat ya kan Teh. Iya bener, Bang. Itu. Iya. Kita salah jalan, ya kita balik kanan lagi yang jalan benar. Iya. Jangan salah jalan malah terusin jalan yang itu. Nah, Iya, itu kan poinnya tuh. Oke. Iya, benar. Terus kemudian tuh untuk mulai ritual per orang dikenain biaya berapa itu Teh? Ritual itu per orangnya itu 300 ribuan. 300 kali 7, nggak tahu ya si ustadznya bayar atau enggak. Pokoknya kenanya itu di angka 2 jutaan karena si nampannya itu kan di 2016 2 jutaan itu lumayan besar ya, Bang. Iyalah Teh. Kan si nampannya itu ada ayam cemaninya itu, Bang. Yang ayam hitam yang mahal itu ya, Iya, yang hitam ya. mahal itu, iya. 2 juta. Oh, berarti bisa ke penipuan ini ya. Iya dong. Jatuhnya ke uang Teh. Iya. Oh iya, tapi kena ini sendiri deh tuh. Tapi kena karmanya sih. Iya, kena. Pokoknya intinya sesuatu hal yang buruk ya terjadi juga. Itu kan itu udah nggak baik Teh. Iya, benar. Oke. Terus kemudian untungnya ada Pak Haji.
Iya. Ya kan yang ngasih tahu Iya, betul. gitu kan. Bukan kan kebanyakan gini orang tuh, bukan kebanyakan tapi ada aja orang yang ketika dia mencoba ke dukun satu, dia tidak puas, nyoba lagi ke dukun 2, dia nggak puas ke dukun 3, 4 Iya, dan benar, sebagainya. Iya. Bukan ke tokoh agama gitu kan Teh Iya. ya. Tapi Teh Ulfa langsung wah karena tadi imannya itu Teh. Iya. Iya kan? Iya kan, saya pikir ya kan dia yang lebih pahamnya tempat itu ya, harus ke dia juga gitu. Iya, nah yang ke-6 6 orang itu kan nyelam ke danau tuh. Iya. Tuh ngerasain apa aja dia? Kalau Sempet cerita menurut nggak? cerita mereka selama nyelam itu si Mas Api nih yang terutama karena dia ngerasa dia itu kan sering ngelakuin hal-hal yang ritual-ritual sering gitu ya, bukan baru ini aja. Jadi pas nyelam itu katanya, Neng, saya pas lagi nyelam itu ngelihat banyak cahaya katanya gitu. Jadi kayak di bawah itu banyak butiran-butiran emas. Nah, kata saya itu mah Halusinasi karena kan Iya, karena pikirannya udah- dipengaruhi. Benar gitu, Nanti Bang. kamu dulu lolos nih di sini, nanti pokoknya kalau kelihatan itu harta kamu tuh. Iya benar. Sugestinya kan di pikiran otak itu dikasih negatif terus nih. Iya. Pas begitu otomatis kan wah depan ya bisa jadi bener teh. Iya, karena kan di pas nyelam di yang ketujuh, nyelam di yang ketujuh itu kita harus ngambil apa yang di raba pertama. Oh. Jadi yang di ketujuh itu, yang di raba pertama apa harus diambil. Mau itu batu kayak isinya, mau kerikil kayak apa. Jadi di otaknya itu yang dipegang itu emas gitu. Iya, berarti intinya adalah pesugihan itu ya pikiran kita udah dipengaruhi oleh dukun, Betul. uang kita diperas untuk Betul. katanya sebagai sesajen, Iya, terus kemudian melakukan ritual-ritual yang tidak pantas harus dilakuin. betul. Jadi habis setelah itu uang kita habis, buang-buang waktu, Iya. ya terus amit-amit tadi dinikmatin, habis itu depresi, Iya. kan gitu kan Teh ya? Wah iya. Nyawa nggak ada. Nyawa nggak ada, amit-amitnya gitu kan Teh? Amit-amit ya, iya. Kalau maksudnya salah nyawa ya takdir, tapi kan ada juga yang begitu kena kasus-kasus tumbal dan sebagainya Teh ya. Iya. Itu iya. Nah, jadi gitu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Teh Ulfa yang dimana banyak banget sih pelajaran nih Teh. Iya. Untuk teman-teman semua dijadikan pelajaran untuk kehidupan. Iya. Yang pertama kalau mau belajar ya sama bener-bener guru gitu kan ya Teh ya. Karena belajar kalau tanpa guru kan sesat juga Teh. Iya, Kan gitu ya. Bener. Bener-bener guru-guru ngaji gitu kan. Kan ada juga yang memang berkedok dengan agama, melakukan katanya ziarah tapi pakai sesaji. Habis itu otak kita dipengaruhi untuk next selanjutnya. Iya bener. Gitu Bener, ya Bang. Teh. Oke. Ya namanya sebuah kejadian pasti kan kita ada rasa menyesal Teh. Iya. Sangat Manusiawi menyesal. lah Teh. Ya Iya. kan? Semua orang pasti merasakan itu. Oh, kenapa ya saya kemarin mau gitu Iya, kan. gitu. Tapi kan setelah itu kan udah deh, tobat. Iya. Yang penting kan itu Teh, rasa itunya tuh. Iya. Ada kesadaran untuk Sangat-sangat menyesal. betul, iya. Yang paling takutkan itu Bang, ketika saya misalkan ikut nih, terus gimana kalau yang jadi korbannya anak saya kan lebih, Oh iya. wah lebih bersalah lagi hidup saya udah. Oke ya jadi gitulah teman-teman semua pengalaman dari Teh Ulfa. Kita doakan nih semoga teman-teman semua yang nonton di rumah tuh jangan sampai terjerumus ke dalam dunia gelap ya Teh ya. Amin. Gitu kan ya. Oke Teh, tapi sebelum ditutup nih Teh videonya, Teh Ulfa punya pesan gak nih? Tadi kan soalnya dalam banget tuh ceritanya ke teman-teman semua lagi nonton di rumah supaya jangan sampai ada lagi Teh Ulfa yang berikutnya gitu loh Teh. Silakan Teh. Jadi pesen buat teman-teman semua, apapun itu bentuknya, mau rayuannya seperti apa, yang dijanjikan untuk kekayaan yang instan itu sebetulnya tidak ada. Tuh. Itu aja pesan dari saya, yang ada itu hanya iman kita hancur dan kita amit-amit jadi orang yang murtad. Nauzubillah min dalik. Jadi pesannya ya
syukuri apa yang ada aja. Ya, ya intinya adalah bersyukur ya Betul, Teh ya. Kita betul. masih bisa makan, masih bisa bernafas, masih Ya, bisa betul. minum, Betul, dikasih kesehatan. Iya. Itu kan termasuk rezeki juga ya Teh ya. Iya. Oke, ya wis kita doakan nih semoga Teh Ulfa sehat selalu Teh. Amin. Panjang umur Teh, Amin. lancar rezekinya. Amin. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Teh Ulfa ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua nih kita menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Teh Ulfa, nuhun pisan. Ih, Alhamdulillah. sami-sami. Bungkus.